Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula. Teman-teman, di kolom komentar ada komentar dari akunnya Andi S Cahyono ya. Beliaunya menanyakan, Bang, kalau tebar padat itu harus ada air kocor atau tidak ya? Kalau misalnya tebar padat tidak pakai kocor, efeknya apa? Oke, teman-teman, komentar itu sangat bagus sekali, mungkin juga mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain. Jadi kita bisa jawab. Nanti sebelum kita jawab, teman-teman bisa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe apabila memang dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk budidaya lele pemula. Ini semoga bermanfaat buat sharing-sharing ilmu tentang budidaya lele ya. Oke teman-teman, kita jawab satu persatu. Tebar padat, berapa sih kapasitas tebar padat itu? Tebar padat itu bisa menjadi kategori, ada beberapa kategori ya. Tebar padat biasa, tebar padat sedang, tebar padat ekstrim ya. Kalau saya menggunakan tebar padat sedang. Kita kasih makan dulu. Bismillah. Kita taruh sini dulu biar nggak jatuh ya. Oke, lele. Airnya. Sorry. Tebar padat biasa itu dari 200 up sampai ke 500. Itu tebar padat biasa per kubik airnya. Kalau misalnya saya menggunakan D2, saya menggunakan tebar padat 200 sampai 500. Itu tebar padat biasa. Ini satu kolam untuk ukuran D2 ini 3 kubik, berarti bisa tebar di 1500. Tebar padat sedang itu di angka 500 sampai 1000 kalau saya ya mengklasifikasikannya tebar padat sedang. Sedang itu 500 sampai 1000, berarti per satu kubiknya bisa ditebar 500 sampai 1000 ekor. Berarti kalau kolam D2 itu bisa ditebar sampai di 3000 ekor karena 3 kubik. Tebar padat ekstrim itu di 2 kali lipat dari tebar padatnya sedang ya, berarti sekitar 6000 per 1000-nya per satu kubiknya berarti 2000 ekor. Yaitu untuk tebar padat ekstrim. Tapi dengan catatan, kalau tebar padat sedang itu tidak perlu harus kocor setiap saat. Kalau tebar sedang itu kocor setiap saat. Kalau tebar ekstrim itu kocor plus penambahan air setiap saat. Maksudnya penambahan air itu gimana? Ditambah air sampai baru lagi gitu ya teman-teman. Jadi kalau perlu apa tidak menggunakan kocor, Bang, kalau misalnya menggunakan sistem tebar padat? Kalau saya perlu. Kenapa? Karena ketika kita tebar padat, oke lah, umur yang masih kecil, kita lihat umur kecil dulu ya. Kita lihat umur yang masih kecil dulu. Tebar padat sedang, saya menggunakan tebar padat sedang. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau masih umur kecil segini, kondisi air insya Allah tetap stabil. Dia tidak berubah ya, kocornya kecil aja. Dia tidak akan berubah airnya karena memang posisinya masih kecil. Tapi kalau udah posisinya seperti yang tadi, yang sebelah sana tadi, maka kurun waktu 1 hari, misalnya dikasih makan pagi hari jam 7 atau setengah 7, maka jam 9 itu saya pastikan airnya sudah berubah menjadi butek. Dan itu sangat bau dan bisa mengakibatkan mati massal ya. Berarti wajib apa enggak kocornya? Tetap saya bilang wajib ya. Kalau teman-teman menggunakan tebar padat sistem kocor, ini aja ada yang mati tuh. Sudah waktunya panen masih aja ada yang mati. Ini kolam yang nggak tahu kenapa. Kadang-kadang kita sebagai peternak lele juga bingung. Tiap hari ada aja yang mati, 1, 2 sampai mau panen masih ada yang mati. Tapi yang lain alhamdulillah tidak ada. Ini juga tidak ada. Kita bisa lihat ya. Belum saya ambil sama sekali ya. Nah, ini juga belum ada. Alhamdulillah nggak ada nanti ya. Nggak ada yang mati. Sana juga tidak ada. Kolam yang bagian sana, kolam 4, kolam 3 itu nggak ada. Kita lihat aja ke kolam 3 ya. Seperti itu ya. Jadi butuh air kocor. Butuh. Kalau tidak menggunakan kocor full, bisa kocor per 2 jam sekali. Jadi 2 jam mati, 2 jam nyala. Lele. Yang ini kita kocor hanya sedikit saja, kecil banget. Ini udah umur 1 bulan up.
udah gede-gede, nanti 1 bulan insya Allah panen ya. Dia tidak pernah ada yang mati, tidak pernah ada kendala. Jadi beda-beda tempat, beda kondisi ya. Teman-teman bisa akali dengan beberapa cara yang tadi ya. Jadi kalau saya jawab tebar padat itu harus menggunakan outsor atau tidak, tergantung teman-teman semuanya. Mau tebar padat minim, tebar padat sedang, atau tebar padat ekstrim. Kalau minim tidak perlu, cukup dengan mungkin ya ditambahi air setengah saja nggak apa-apa. Kalau tebar padat sedang perlu per 2 jam sekali boleh. Kalau tebar padat ekstrim dikocor 24 jam plus ditambahi airnya setengah, diganti air baru, setengah diganti air baru tiap hari ya. Berarti boros dong Bang. Ada minus dan ada plusnya. Teman-teman tergantung milih. Videonya sudah ada saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ada minus, ada plusnya dalam budidaya lele model kocor atau model konvensional atau menggunakan biofloc ya. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan videokan, dokumentasikan untuk sana yang panen dan yang ini kita juga akan panen. Insya Allah sebelum hari raya insya Allah kita sudah panen ya. Hari raya Idul Adha ini juga udah kita waktunya panen ya. Terima kasih. Salam sukses lele pemula, salam sukses pembudidaya lele. Assalamualaikum, salam sukses.